Bandar Lampung selalu terasa lembab ketika pagi baru saja merekah, seakan udara membawa beban yang sama beratnya dengan dada manusia. Dari jendela kecil rumah kontrakan kami di Wei Halim, aku bisa melihat deretan warung yang baru membuka pintu, aroma kopi hitam yang menyeruak dari kedai seberang, dan suara pedagang sayur yang saling berteriak menawarkan dagangan. Biasanya suasana itu menenangkan, tapi akhir-akhir ini, semuanya seperti latar tanpa jiwa, membentang sunyi meskipun ramai. Namaku Raras. Usia 32 tahun. Seorang istri, seorang anak dari ibu yang sakit-sakitan, seorang pegawai toko alat tulis sederhana yang gajinya hanya cukup untuk bertahan hidup, kadang malah kurang. Kehidupanku berjalan pelan, penuh tabah, tapi di balik itu aku menyimpan satu mimpi yang belum kunjung tercapai, menjadi seorang ibu. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Dion, pria yang dulu membuatku merasa dunia bisa kutangani sendirian selama ia menggenggam tanganku. Namun kini, genggamannya terasa longgar. Atau mungkin justru aku yang perlahan dilepaskannya. Pagi itu, saat aku bangun dan menyentuh sisi kasur di sebelahku, yang kurasakan hanya dingin. Tidak ada kehangatan tubuh Dion. Tidak ada suara napas beratnya yang biasanya memenuhi kamar. Aku membuka mata sepenuhnya dan memandang ke sekitar. Kamarnya rapi, terlalu rapi. Selimutnya terlipat, kaos yang semalam ia letakkan di kursi menghilang, dan pintu kamar mandi sedikit terbuka dengan lampu yang sudah dipadamkan. Ia tidak pulang. Lagi? Aku bangkit pelan, merapikan rambut yang kusut, lalu mengambil ponsel di meja kecil sebelah kasur. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan tak terjawab. Hanya layar yang kosong, seakan ikut diam terhadap kegelisahan yang menggerogotiku sejak beberapa bulan terakhir. Dion sering pulang larut, alasan pekerjaan, meeting mendadak, urusan kantor yang tak pernah selesai. Awalnya aku percaya, karena memang Dion bekerja di sebuah perusahaan distribusi besar yang sering mengharuskannya bepergian. Tapi lama-kelamaan, banyak hal tidak masuk akal. Aroma parfum perempuan di kerah bajunya, tagihan restoran mahal dari kota lain, dan tatapannya yang selalu menghindar setiap kali aku bertanya, "Kamu kenapa? Ada apa sebenarnya?" Aku merapikan tempat tidur sambil menahan degup jantung yang entah kenapa terasa seperti hendak meloncat keluar. Perasaan buruk itu, perasaan bahwa sesuatu tidak lagi sama, telah lama menempel di tubuhku seperti kabut yang tak mau hilang. "Ibu sudah minum obat?" Tanyaku sambil mengaduk bubur instan di dapur kecil. Ibuku duduk bersandar di kursi tua, wajahnya pucat. Penyakit ginjal membuatnya sering lemas, dan aku hanya bisa mengandalkan pengobatan seadanya karena biaya rumah sakit terlalu berat. "Sudah, enduk," jawabnya pelan. "Kamu kerja jam berapa?" "Jam 9, Bu." Aku menyuapkan bubur ke mangkuk kecil, menaruhnya di depan ibu, lalu duduk di kursi seberang sambil mengusap pelan punggung tangannya yang rapuh. Sejak ayah meninggalkanku ketika aku masih kecil, ibulah yang mengasuhku sendirian, menahan semua luka dan pekerjaan berat, hingga tubuhnya kini mulai kalah. Aku ingin membalas semuanya, tapi keadaan hidup tidak pernah sebaik harapanku. "Dion mana?" tanya ibu tiba-tiba. Pertanyaan sederhana, tapi menusuk jauh lebih dalam daripada yang beliau kira. "Lembur," jawabku pendek. Ibu menatapku lama, terlalu lama, hingga aku merasa ia membaca seluruh gelisahku. "Kamu nggak apa-apa?" Aku menelan ludah. "Aku baik, Bu." Aku tidak ingin membuatnya khawatir. Di rumah ini hanya aku yang kuat, atau setidaknya harus berpura-pura kuat. Saat berjalan menuju toko tempat aku bekerja, udara Bandar Lampung masih menyimpan sisa hujan semalam. Aspal basah, petani sayur melintas dengan motor butut, dan bau tanah basah bercampur knalpot membuat kepalaku sedikit pening. Di pejalan kaki, sepasang suami istri muda lewat sambil menggandeng anak kecil yang tertawa-tawa. Pemandangan itu seperti pisau tumpul yang perlahan menyayat kulitku. Aku pernah membayangkan Dion menggandengku seperti itu. Mengajak anak kecil kami ke pasar malam Ramayana, membeli balon warna-warni, lalu pulang sambil mendengar celoteh polos yang menghangatkan rumah. Tapi kenyataan, pernikahanku lebih sering terasa seperti kapal yang kehilangan kompas. Sampai di toko, aku menyapa pemiliknya, Pak Harto, pria paruh baya yang selalu memakai kacamata tebal. "Kamu kelihatan pucat, Ras," katanya sambil memeriksa rak pena. "Capek?" Aku hanya tersenyum kecil. "Iya, Pak. Tidur kurang."
Jangan dipaksain kalau nggak enak badan. Saya kuat, Pak. Sebenarnya aku tidak kuat. Tapi apa pilihan lain yang kupunya? Hari itu berjalan lambat. Pelanggan datang dan pergi, anak sekolah membeli buku, mahasiswa mencari kertas jilid. Tapi kepalaku tidak pernah benar-benar fokus. Setiap suara notifikasi ponsel membuat jantungku melonjak, berharap itu dari Dion. Tapi nihil. Hingga pukul 2 siang, aku membuka aplikasi perbankan hanya untuk memastikan apakah Dion mentransfer uang belanja, seperti biasanya. Saldo di tabunganku, Rp12.487. Aku menatap angka itu beberapa detik, menunggu apakah mataku salah melihat. Tentu saja tidak. Dion sudah hampir 2 bulan tidak memberi uang belanja. Alasan dia, keuangan sedang seret. Tapi semalam aku melihat jam tangannya yang baru, model mahal yang tidak mungkin ia beli jika benar sedang kesulitan. Aku bertanya, ini beli di mana? Dan ia menjawab, hadiah dari kantor. Entah mengapa aku tidak percaya. Aku menyimpan ponsel dan menghela napas panjang. Kalau begini terus, aku bahkan tidak tahu dari mana harus membeli obat ibu bulan depan. Saat jam mendekati pukul 4 sore, toko semakin sepi. Aku memutuskan menyapu lantai untuk mengusir pikiran buruk yang sejak pagi menempel seperti lintah. Suara dering pesan masuk tiba-tiba menggema dari dalam tas. Aku buru-buru mengambil ponsel. Bukan dari Dion. Nomornya tidak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Suamimu nggak sebaik yang kamu kira, Mbak. Aku membeku. Sebelum aku sempat membalas, pesan kedua masuk. Kamu harus siap. Jari-jariku gemetar. Aku menutup layar ponsel, mencoba bernapas. Pikiran negatif menyambar seperti petir. Selingkuh? Perempuan lain? Apa yang selama ini aku takutkan akhirnya jadi kenyataan? Tidak. Tidak boleh langsung menuduh. Mungkin ini hanya orang iseng. Mungkin. Pikiranku terhenti ketika suara motor berhenti tepat di depan toko. Seorang anak laki-laki kurir berhenti dan masuk, memberikan sebuah amplop kecil kecoklatan. Untuk Mbak Raras? Iya. Dari orang yang pesan online. Katanya penting. Apa ini? Kurir nggak tahu, Mbak. Saya cuma ngantar. Setelah tanda tangan, anak itu pergi. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya satu lembar kertas, seperti hasil cetak layar ponsel. Ketika kulihat isinya, tubuhku mendadak dingin dari kepala sampai kaki. Sebuah struk hotel di Palembang. Atas nama Dion Arya Pratama. Dan tanda tangan check-in bersama tamu perempuan, Melati P. Aku menggenggam kertas itu sampai kusut. Pikiranku kabur, dada sesak seakan seseorang menindihnya dari atas. Dion, ke Palembang. Bersama perempuan. Sebelum aku sempat mencari kursi untuk duduk, ponselku bergetar lagi. Nomor tidak dikenal itu kembali mengirim pesan. Kalau kamu butuh bukti lain, bilang saja. Tapi persiapkan hatimu, Mbak. Tanganku terkulai. Seluruh tubuhku lunglai seolah tidak memiliki tulang. Aku melangkah ke kursi pojok dan duduk, menutup wajah dengan kedua tangan, rasanya dunia berputar, atau mungkin aku yang sedang jatuh perlahan ke dalam jurang yang sejak lama mengintai di balik kehidupanku. Aku pulang sore itu dengan langkah gontai. Jalanan ramai, tetapi aku seperti tidak mendengar apapun. Semua suara tertelan oleh getar ketakutan dan kemarahan yang saling bertabrakan di dalam tubuhku. Ketika sampai di rumah, ibu sudah tidur. Aku berjalan ke kamar, duduk di lantai, dan memandang kosong dinding yang mulai mengelupas. Dion tidak pulang. Lagi-lagi, sudah jam 11 malam ketika ponselku tiba-tiba menyala. Nama pengirim, Dion. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia mengirim pesan. Aku membuka cepat. Pesannya hanya satu, jangan tunggu aku. Lalu pesan kedua masuk beberapa detik kemudian. Sebuah foto bukti transfer. Jumlahnya, 500 juta rupiah. Nama penerima, Melati Putri Anggraini. Dadaku seketika terasa sesak seperti diremas tangan kasar. Tapi itu belum selesai. Pesan ketiga masuk. Anggap saja ini pembayaran atas rasa sabar yang pernah kau kasih. Dunia berhenti. Sunyi. Tanpa udara. Aku memandang layar, tidak berkedip, tidak bergerak. Pembayaran? Sabar? Kepada siapa? Untuk apa? Aku menunggu ia menambahkan sesuatu. Penjelasan?
Peringatan? Permintaan maaf? Apapun? Tapi tidak ada. Hanya cahaya layar yang semakin menyilaukan mata penuh air mataku. Aku tidak langsung menangis. Bukan karena aku kuat, tapi karena tubuhku terlalu terkejut untuk mengeluarkan apapun. Seperti ada sesuatu yang patah, retaknya halus tapi menyebar cepat ke setiap bagian diriku. Aku membuka aplikasi perbankan lagi. Saldo tabunganku tetap Rp12.487. Jumlah itu terasa seperti ejekan dari semesta. Kau suami yang memberiku tidak lebih dari sisa-sisa, tetapi memberinya Rp500.000? Kepada perempuan yang bahkan namanya baru kudengar hari ini? Hawa panas memenuhi mata, tapi air mata belum jatuh. Aku memegang perutku, ada rasa nyeri kecil, seperti tusukan. Aku pikir hanya karena stres. Aku mematikan ponsel. Tidak ingin melihat apapun lagi. Tapi di benakku, satu tanya berputar tanpa henti. Apa kesalahanku? Malam semakin dalam. Lampu rumah temaram. Angin dari jendela membawa bau tanah basah. Tapi aku hanya duduk di lantai, membungkus tubuh dengan selimut. Dion tidak menelepon. Tidak pulang. Tidak bertanya apakah aku sudah makan, apakah aku baik-baik saja. Aku memandangi langit-langit, mencoba mengingat momen ketika ia mulai menjauh. Mungkin ketika aku mulai sibuk mengurus ibu? Mungkin ketika aku mulai mengingatkan soal uang? Mungkin ketika aku semakin sering bertanya kenapa ia pulang larut? Atau mungkin ia memang tidak pernah sepenuhnya mencintaiku? Semua itu berputar dalam kepalaku tanpa jawaban, seperti badai kecil yang tidak berhenti berputar dalam ruang sempit. Tanpa kusadari, air mataku akhirnya turun. 1 tetes, 2 tetes, kemudian mengalir deras seperti bendungan yang pecah. Aku menangis tanpa suara, hanya tubuhku yang bergetar hebat, seperti pecahan kaca yang akhirnya menyerah. Pada malam itu, di Bandar Lampung yang diselimuti hujan renyai, hidupku mulai retak. Dan aku tidak tahu, malam itu hanyalah permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Hujan turun sejak dini hari, mengetuk atap seng rumah kontrakanku seperti jemari kecil yang gelisah. Suaranya mula-mula menenangkan, tetapi semakin lama justru terdengar seperti langkah ribuan pasang kaki yang mengejar, menuntut jawaban dari segala pertanyaan yang tak mampu kutemukan akhir-akhir ini. Aku bangun dengan kepala terasa berat, seperti dipenuhi gumpalan awan gelap yang mengendap dan enggan bubar. Di meja kecil tempat aku meletakkan ponsel semalam, layarnya menyala redup, lalu mati, lalu menyala lagi seolah menunggu kusentuh. Tapi aku tidak ingin menyentuhnya. Tidak ingin melihat kemungkinan pesan atau panggilan dari Dion, atau dari orang asing yang semalam mengirimkan kertas bertinta luka itu. Di luar kamar, kudengar batuk ibuku. Batuk panjang, berat, serak seperti suara kayu tua yang patah. Aku bangkit pelan, mencoba menjejak lantai tanpa suara. Tapi tubuhku lemas. Mungkin karena aku hampir tidak tidur. Mungkin karena kenyataan semalam masih menancap tajam di dadaku, membuat napas serasa mendesak keluar namun tertahan oleh sesuatu yang menusuk dari dalam, sambil menahan nyeri kecil di perut bagian bawah, yang semalam kukira hanya karena syok. Aku berjalan ke dapur. Ibu bangun? Tanyaku sambil menyalakan kompor kecil dan meletakkan panci berisi air. Suaraku sendiri terdengar parau. Ibu menoleh pelan dari kursi, menatapku lama. Ada mata seorang ibu yang selalu bisa membaca tanpa perlu dijelaskan. Aku tahu ia ingin bertanya kenapa mataku bengkak, kenapa aku tampak pucat, kenapa aku tampak seperti seseorang yang kehilangan separuh hidupnya dalam semalam. Tapi ibu tidak bertanya. Ia hanya berkata, pelan sekali, "Sini, nak." Aku mendekat dan duduk di depannya. Ibu menggenggam jemariku. Genggaman yang dulu selalu membuatku merasa aman, kini justru membuatku ingin menangis. "Kamu mimpi buruk?" tanya ibu. Aku mengangguk, karena mengatakan, ya, adalah cara termurah untuk menunda kebenaran. Ibu mengusap punggung tanganku dengan ibu jarinya. "Kalau mimpi buruk, jangan disimpan. Bangunkan dirimu. Kalau disimpan, nanti bisa membesar." Aku tersenyum pahit. "Iya, Bu. Kalau saja mimpi burukku hanya terjadi saat aku tidur, mungkin aku masih bisa bernapas tanpa sesak." Aku membuatkan ibu bubur, menyuapinya sedikit demi sedikit, menyiapkan obat, lalu merapikan dapur. Semua kulakukan dengan gerakan mekanis, tanpa benar-benar memikirkan apapun. Tapi setiap kali aku berhenti lebih dari beberapa detik,
wajah Dion muncul di benakku. Tatapan kosongnya, pesannya, foto bukti transfer 500 juta rupiah itu, dan nama perempuan itu. Melati. Nama yang terasa manis, tapi bagiku kini seperti duri kecil yang menusuk daging tanpa ampun. Saat aku melangkah keluar rumah untuk berangkat kerja, gerimis mengiringi langkahku. Trotoar basah, aroma tanah bercampur lumpur menyeruak dari selokan kecil di tepi jalan. Orang-orang lewat dengan payung warna-warni, sementara aku hanya memakai jaket tipis yang sudah usang. Hujan membuat dunia tampak berkabut, tapi tidak cukup untuk mengaburkan pikiranku tentang Dion. Setiap langkah seperti menapak di atas lapisan tipis kenangan pahit. Malam-malam Dion pulang larut, aroma parfum asing, tatapan hampa, dan jawabannya yang selalu membuatku dipaksa menelan curiga tanpa suara. Sampai akhirnya aku tiba di toko dan Pak Harto menatapku lama. "Raras, kamu nggak apa-apa? Wajahmu pucat sekali." "Aku cuma kurang tidur, Pak. Kalau butuh libur, bilang saja." Aku menggeleng. "Saya nggak apa-apa." Padahal seluruh tubuhku terasa seperti rangkaian benang yang siap putus jika ditarik sedikit saja. Hari itu berjalan lambat. Terlalu lambat. Pelanggan hanya beberapa, sebagian mahasiswa yang ingin mencetak laporan tugas. Setiap kali toko sepi, pikiranku kembali ke pesan semalam. "Anggap saja ini pembayaran atas rasa sabar yang pernah kau kasih." Apa maksudnya? Apa aku ini apa baginya? Kapan pernikahan kami berubah dari dua pasang sayap menjadi dua orang asing yang bahkan tak lagi berusaha saling memahami? Aku teringat masa-masa awal bersama Dion dulu. Dion adalah laki-laki yang menata hidupku kembali ketika aku jatuh. Dulu ia yang memegang tanganku ketika aku mendapatkan kabar bahwa ayahku menikah lagi dan tidak ingin menjalin hubungan apapun denganku. Dulu ia yang menjemputku tiap pulang kerja, membawakan bakso kesukaanku, menatapku dengan mata yang seperti menahan dunia agar tidak menyakitiku. "Kalau kamu sakit, Ras, bilang sama aku. Kalau kamu sedih, bilang sama aku. Jangan simpan sendiri." Kalimat itu dulu membuatku jatuh cinta lucu. Karena sekarang, dialah sumber sakit terbesarku. Aku sedang membenarkan letak beberapa buku di rak ketika ponselku bergetar. Nomor yang sama dengan yang mengirim pesan semalam. Hatiku langsung turun ke perut. Dengan telapak tangan basah oleh keringat dingin, aku membuka pesan itu. "Mbak, kamu masih mau bukti lain?" Aku tidak menjawab. Jantungku rasanya berdetak terlalu keras. Pesan kedua masuk. "Tolong kuatkan diri." Lalu sebuah file foto masuk. Aku membuka foto itu. Isinya, cuplikan percakapan antara Dion dan Melati. Kalimat pertama dari Dion, "Aku udah siapkan uangnya. Kamu sabar sedikit lagi." Balasan Melati, "Aku ini bukan perempuan yang mau nunggu lama-lama." "Kamu janji, Dion? 500 juta itu harga dari semua kesabaranku sama kamu." Pesan Dion lagi, "Aku tahu. Aku nggak mau kehilangan kamu." Aku terdiam. Duniaku pecah. Tubuhku menggigil begitu kuat sampai buku yang sedang kupegang jatuh ke lantai. Aku menatap layar itu lama, seperti menatap luka terbuka yang menganga dan mengeluarkan darah tanpa henti. Dion tidak ingin kehilangan Melati. Bukan aku. Bukan istrinya. Bukan perempuan yang menemaninya sejak sebelum ia naik jabatan, sebelum ia punya tabungan, sebelum ia punya apa-apa. Perih itu terlalu dalam, bahkan untuk air mata. Rasanya seperti tenggelam perlahan-lahan, tetapi tidak mati-mati. Aku mengetik balasan, "Siapa ini?" Tidak ada balasan. Lalu aku bertanya lagi, "Kenapa kamu kirim ini ke aku?" Masih tidak ada balasan. Pesan itu berhenti sampai di sana, tapi gemanya menggema jauh ke dalam tubuhku, membuat seluruh nadiku berdenyut panik. Saat jam makan siang, aku duduk di bangku kecil di belakang toko, memeluk lutut, menatap kosong ke dinding. Hujan di luar makin deras. Suaranya seperti ribuan jarum yang menghantam atap. Aku membuka kembali aplikasi perbankan. Saldo tetap, Rp12.487. Aku ingin marah. Ingin membanting sesuatu. Ingin berteriak. Tapi yang kulakukan hanya menutup wajah dengan kedua tangan dan menarik napas panjang. Bagaimana bisa suamiku mentransfer jumlah Rp500.000 ke perempuan lain, sementara istrinya tidak punya cukup uang bahkan untuk membeli obat ibunya sendiri? Sejak kapan aku menjadi orang yang bisa diperlakukan seperti ini?
Tubuhku mulai gemetar lagi. Aku merasakan sesuatu di perutku yang terasa seperti mencengkeram dari dalam. Aku pikir itu hanya stres atau telat makan, jadi aku minum air sedikit lalu kembali bekerja. Sore hari, hujan mereda. Saat aku hendak menutup toko, seorang wanita masuk. Ia memakai payung hitam, wajahnya tertutup sebagian oleh masker, tetapi tatapan matanya tajam. "Mbak Raras?" Tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk hati-hati. "Iya, siapa ya?" Ia membuka masker. Wajahnya cantik. Terlalu cantik untuk seseorang yang berdiri di hadapanku dengan tatapan menusuk. "Aku Wirda," katanya. "Sahabat lama Dion." Hanya mendengar nama Dion dari mulut orang asing saja rasanya seperti ditampar. "Ada apa, Mbah?" Suaraku nyaris hilang. Wirda mendekat sedikit. "Aku cuma mau kasih tahu satu hal. Dion itu laki-laki yang pandai menyimpan jejak. Tapi setiap jejak pasti meninggalkan bayangan." Aku menatapnya, tidak mengerti. Dia melanjutkan, "Kamu harus siap, Raras. Apa yang kamu lihat semalam baru permulaan." Aku tertegun. "Maksudnya apa?" "Perempuan itu, Melati, bukan sekadar selingkuhan biasa. Dion sudah lama terikat dengannya. Lebih lama dari yang kamu kira." Jantungku seperti berhenti berdetak. Wirda menatapku kasihan, tapi juga tajam seolah menyuruhku untuk berhenti menutup mata. "Kalau kamu mau bukti lebih banyak, aku bisa bantu. Karena aku sudah tahu rahasia Dion sejak dulu. Dan aku mulai muak melihatnya menyakiti orang yang tidak pantas disakiti." Aku hampir kehabisan napas. Kenapa kamu bantu aku?" Ia menatapku lama, lalu berbisik, "Karena aku juga pernah jadi korban pilihan Dion." Kakiku melemas. Dunia berputar. Aku hampir jatuh kalau tidak berpegangan pada rak. "Aku pamit dulu," kata Wirda pelan. "Kalau kamu siap, telepon aku." Ia menulis nomor ponsel di kertas kecil, meletakkannya di meja, lalu pergi sambil menutup payung. Aku berdiri diam di tengah toko yang hampir gelap, memegangi meja agar tidak ambruk oleh kenyataan. Ternyata aku bukan satu-satunya. Dan apapun yang terjadi semalam bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih gelap, dan jauh lebih menyakitkan. Malam itu aku pulang dengan langkah yang tidak stabil. Ibu sudah tidur. Aku duduk di kamar, membuka layar ponsel, dan menatap pesan-pesan dari nomor anonim itu. Menatap foto bukti transfer Dion. Menatap percakapan Dion dengan Melati. Menatap pesan dari Wirda yang baru saja ku ketik, tapi belum kukirim. Saat itulah, untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami hancur perlahan, aku merasakan sesuatu yang berbeda dari rasa sakit. Bukan amarah, bukan sedih, bukan kecewa, tapi ketakutan. Bukan takut kehilangan Dion, tapi takut terhadap semua kebenaran yang akan muncul setelah ini. Karena aku tahu, apapun yang kutemukan nanti akan lebih menyayat daripada malam ketika hatiku remuk oleh pesan singkat suamiku sendiri. Hujan berhenti tepat sebelum subuh, meninggalkan udara yang begitu lembab hingga dinding kamar tampak mengembun. Aku terbangun dengan napas berat, seperti baru selesai berlari jauh tanpa tahu apa yang sebenarnya ku kejar. Di sampingku, ponsel tergeletak dengan layar yang tidak mau padam, seakan menunggu aku menyentuh dan kembali menghidupkan luka yang semalam belum selesai. Aku meraih ponsel itu dengan tangan bergetar. Foto bukti transfer 500 juta itu terpampang jelas, angka panjang yang tajam seperti bilah pisau dingin. Setiap huruf, setiap titik, setiap angka, seolah berbisik kepada bagian diriku yang paling rapuh. "Kau tidak cukup. Kau tidak berarti. Kau telah digantikan." Aku hampir membanting ponsel itu ke lantai, tetapi aku tidak sanggup. Kampas emosiku terlalu tipis. Aku hanya bisa meletakkannya kembali di meja dan memejamkan mata, berharap ketika ku buka nanti, semuanya hanyalah mimpi buruk. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku terasa seperti diselimuti batu. Langkahku berat ketika menuju dapur, menyiapkan bubur untuk ibu. Setiap gerakanku mekanis, seakan otakku hanya memerintahkan tubuh untuk hidup, bukan untuk merasakan. Ibu menatapku saat aku menghidangkan makanan. "Kamu nggak pernah terlihat selelah ini, Raras," katanya dengan suara yang lirih. "Cuma pusing sedikit, Bu." Ibu memperhatikan wajahku lebih lama dari biasanya. "Kamu mimpi buruk lagi?" "Ada banyak."
Aku memaksakan senyum. Nanti hilang sendiri. Ibu hanya mengangguk, tidak ingin menekanku. Tapi aku bisa melihat dari matanya, beliau tahu ada sesuatu yang retak dalam diriku. Setelah mengurus ibu, aku berangkat ke toko lebih awal. Jalanan masih sepi, hanya suara motor pedagang sayur dan aroma tanah basah yang menempel di udara. Inilah saat yang biasanya paling kusukai, ketika kota belum benar-benar bangun. Tapi hari ini, ketenangan itu justru terasa seperti ironi pahit. Ketika aku sampai di toko, kunci bergetar di tanganku saat membuka pintu. Ruang toko yang sempit dan berbau kertas lembab itu biasanya memberi rasa aman, tetapi hari ini rasanya seperti ruangan yang terlalu sunyi, yang membuat pikiran liar berkeliaran tanpa kendali. Aku duduk di balik meja kasir dan menunduk, menangkup wajah dengan kedua tangan. Kenapa Dion melakukan ini? Sejak kapan ia berubah sedrastis itu? Apa ada sesuatu dalam diriku yang tidak pernah cukup baginya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggerus isi kepalaku. Jam 10 pagi, saat aku sedang melaprak alat tulis, ponselku berbunyi. Nomor yang tidak tersimpan muncul kembali. Awalnya aku ingin mengabaikannya. Tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut yang sejak kemarin berdiam di dalam dadaku seperti beban yang tak mau beringsut. Pesan itu terbuka. Mbak Raras, kamu masih mau lihat bukti lain? Aku menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak. Kemarin aku mengirim 2 pertanyaan, tapi orang ini tidak menjawab. Kini ia muncul lagi, seolah tahu kapan pikiranku mulai tenang dan dengan sengaja ingin menyobeknya kembali. Aku mengetik, tidak perlu. Aku sudah cukup. Namun sebelum kukirim, jari telunjukku berhenti. Ada suara kecil dalam kepalaku, suara yang bergetar tapi tegas. Kalau aku berhenti di sini, Dion akan hidup tenang dengan kebohongannya. Aku yang akan hancur sendirian. Dengan tarikan napas pelan, aku menghapus tulisanku. Lalu kutulis, kirim saja. Pesan itu terkirim. Dan detik berikutnya, file baru masuk. Deretan foto. Banyak? Terlalu banyak. Aku membuka foto pertama. Gambar Dion dan Melati duduk di sebuah restoran mewah. Melati mengenakan gaun merah, rambutnya tergerai indah, sementara Dion tersenyum kecil sambil memegang gelas. Senyum yang dulu hanya milikku. Senyum yang dulu membuatku merasa dunia bisa dihentikan dalam 1 detik. Aku membuka foto kedua. Mereka berada di sebuah kamar hotel. Melati duduk di tepi ranjang, masih berpakaian lengkap, tapi kedekatannya dengan Dion tidak menyisakan ruang untuk ragu. Tangannya memegang tangan Dion, seakan itu tempat yang wajar, seakan tangan itu memang sudah lama menjadi miliknya. Foto ketiga adalah bentuk penghinaan yang lebih dalam. Struk hotel. Struk restoran. Rekaman percakapan yang entah bagaimana direkam, berisi suara Melati tertawa, menyebut Dion dengan panggilan yang seharusnya hanya boleh keluar dari mulut istrinya. Aku memegang dada. Ada rasa tekanan kuat di sana, seolah ada batu besar yang diletakkan tepat di atas jantungku dan seseorang terus menambah beratnya perlahan-lahan. Setelah aku menatap semua foto itu, pesan terakhir masuk. Mbak, siap-siap. Masih banyak yang lebih parah. Aku menjatuhkan ponsel ke meja, tubuhku membungkuk, napas terengah seperti baru saja disiram air es di tengah malam. Aku ingin marah, ingin menangis, ingin berteriak, tetapi tidak ada satupun yang sanggup keluar. Toko tiba-tiba terasa terlalu sempit. Dinding terasa menutup, menekan, mengurung. Aku berjalan ke pintu, menatap keluar. Jalanan masih basah, tetapi tubuhku terasa panas. Sangat panas. Kepalaku berdenyut seperti ada sesuatu yang memukul sisi-sisinya dari dalam. Aku memutuskan duduk sebentar. Menenangkan diri. Tapi justru saat aku duduk, rasa nyeri menusuk kecil muncul di perut bagian bawah. Aku mengerutkan dahi, memegang perutku. Aneh, bisikku. Sudah 2 hari aku merasakan nyeri itu. Awalnya kupikir karena stres. Tapi pagi ini rasanya berbeda, lebih tajam, lebih dalam. Aku mencoba mengabaikannya. Pelanggan datang, aku melayani. Pelanggan pergi, aku melamun. Jam terus berjalan, tapi pikiranku tetap terperangkap pada foto transfer 500 juta itu. Angka itu tak masuk akal. Tidak mungkin Dion punya uang sebanyak itu kecuali dia sudah menyembunyikan tabungan besar selama ini. Tapi bukti transfer itu nyata. Lalu apakah semua kebohongan itu sudah dimulai sejak lama?
Apakah selama ini aku hidup bersama pria yang, tanpa kusadari, membagi cintanya, waktunya, bahkan hartanya kepada perempuan lain? Sekitar pukul 3 sore, toko cukup ramai. Beberapa pelajar sedang mencari pulpen, 2 ibu membeli kertas kraft, dan seorang bapak sedang menanyakan buku agenda. Aku melayani mereka satu persatu, berusaha tersenyum walau senyumku terasa seperti topeng yang hampir jatuh. Saat aku memberikan uang kembalian kepada seorang pelanggan, ponselku kembali bergetar. Nomor yang sama. Kali ini video. Aku menahan napas, menoleh ke sekitar memastikan tidak ada yang memperhatikanku, lalu membuka file itu dengan sedikit jeda. Video itu menampilkan Dion di sebuah lobi hotel. Ia terlihat sedang berbicara dengan resepsionis. Tak lama kemudian, seorang perempuan menghampirinya dari belakang, Melati. Melati mengaitkan lengannya ke lengan Dion. Mereka tertawa kecil, tampak begitu akrab hingga tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Dan yang paling menyakitkan bukanlah fakta bahwa suamiku bersama perempuan lain. Yang paling menyakitkan adalah ekspresi di wajahnya. Dion tampak bahagia. Senyum itu adalah senyum yang dulu kutunggu tiap malam. Senyum yang dulu jadi alasan terindah untuk bangun pagi. Senyum yang kini menjadi pengingat pahit bahwa aku hanyalah sosok yang ditinggalkan perlahan tanpa diberi kesempatan bertanya apa salahku. Video itu berakhir. Pikiranku ikut runtuh bersama detik terakhir rekaman itu. Aku masuk ke toilet toko, mengunci pintu, dan menenggelamkan wajah ke dalam kedua tangan. Rasa nyeri di perut semakin menjadi, tetapi aku menahannya. Napasku tersengal. Kenapa? Bisikku pelan. Kenapa semua ini terjadi? Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang kembali turun di luar, seperti ejekan lembut dari langit yang mungkin lelah melihatku berusaha menahan hal yang seharusnya sudah runtuh sejak lama. Ketika jam menunjukkan pukul 5 sore, toko mulai sepi. Sisa hujan masih menetes dari talang, menyisakan aroma lembab yang menusuk. Aku duduk di dekat kasir, menatap kosong ke arah luar. Pak Harto menghampiri. Raras, kamu yakin gak apa-apa? Dari tadi kamu kelihatan linglung. Aku mengangguk cepat. Nggak apa-apa, Pak. Kamu pulang saja. Biar saya yang tutup toko. Aku ingin berkata, tidak, tapi tubuhku terlalu lelah untuk melawan. Aku mengemasi tas pelan dan berpamitan. Saat melangkah keluar, angin sore menyentuh wajahku, dingin tapi tidak cukup untuk menenangkan gejolak yang ada dalam tubuh. Aku berjalan menuju rumah, langkahku tak stabil. Setiap langkah seolah mengingatkan pada foto transfer itu. 500 juta. Aku tidak bisa menghapus angka itu dari kepalaku. Seolah angka itu kini menjadi batas antara aku dan Dion. Batas yang tidak bisa kutembus lagi. Ketika sampai di rumah, suasana begitu sunyi. Ibu tertidur. Aku masuk kamar tanpa menyalakan lampu, hanya duduk di tepi ranjang sambil menatap lantai. Aku membuka ponsel sekali lagi. Foto transfer itu muncul di layar. Angka yang seakan berdenyut seperti luka baru yang belum sempat mengering. Lalu aku membuka aplikasi perbankanku. Saldo, Rp12.487. Angka itu seketika membuat dadaku mengencang. Perbedaan itu seperti tamparan. Seolah dunia berkata bahwa aku hanyalah sisa kecil dalam hidup suamiku sendiri. Aku memeluk lutut dan menundukkan kepala, mencoba bernapas pelan. Tetapi rasa sakit itu tidak mau pergi. Nyeri perutku semakin menusuk. Aku membenamkan wajah di selimut seolah bisa sembunyi dari semuanya. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana. Ruangan terasa berkabut. Pikiranku tenggelam dalam keheningan yang menyesakkan. Namun sebelum aku sempat menenangkan diri, ponselku kembali bergetar. Nomor yang sama. Aku membuka pesan yang masuk aku membuka. Dan saat itu juga, tubuhku serasa kehilangan seluruh kekuatannya. Foto itu memperlihatkan Dion memeluk Melati dari belakang. Tapi bukan itu yang membuat napasku berhenti. Dalam foto itu, Melati memegang sebuah kertas hasil pemeriksaan medis. Di bagian atas kertas, tertulis jelas. Kehamilan 9 minggu. Tangisku pecah seketika. Untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, air mataku turun tanpa bisa kutahan. Bukan sekadar kabur atau mengalir pelan, melainkan deras, tak terhenti, seperti bendungan yang pecah dalam satu serangan kecil.
Air mataku jatuh ke layar ponsel yang menampilkan bukti bahwa suamiku telah memberikan sesuatu kepada perempuan lain, sesuatu yang selama ini tidak pernah berhasil kudapatkan. Sebuah kehidupan kecil. Sebuah harapan yang selalu kupanjatkan dalam doa. Sebuah keajaiban yang selama bertahun-tahun tak kunjung menghampiri rahimku. Dan Dion memberikannya kepada wanita lain. Di saat itu, aku merasa sebagian besar diriku hancur, dan bagian sisanya ikut roboh bersama harapan terakhir yang tadi pagi masih kupeluk erat. Aku jatuh berlutut di lantai kamar. Lalu semuanya menjadi gelap, aku tidak tahu berapa lama aku tertidur. Yang ku tahu, ketika aku membuka mata, langit di luar jendela sudah gelap. Lampu di kamar rawat dinyalakan setengah redup, membuat bayangan-bayangan lembut jatuh di dinding. Suara langkah kaki perawat sesekali terdengar, ritmis dan jauh. Aroma obat masih memenuhi udara, menusuk, tetapi anehnya menenangkan. Tubuhku terasa ringan, tapi bukan karena nyaman. Lebih seperti kosong. Seperti ada sesuatu yang hilang dari pusat diriku dan tidak akan pernah kembali. Perutku terasa hampa. Ada sedikit nyeri sisa tindakan medis, tapi itu tidak seberapa dibandingkan kekosongan yang jauh lebih menyakitkan. Untuk beberapa menit, aku hanya menatap langit-langit. Tidak bergerak. Tidak bernapas dalam. Menyadari bahwa dunia berjalan, tanpa menungguku memahami apapun. Lalu pintu kamar terbuka. Aku menoleh, setengah berharap, setengah takut. Dion berdiri di ambang pintu. Matanya gelap. Wajahnya letih, tapi bukan letih karena khawatir. Lebih seperti orang yang dipaksa hadir di suatu tempat yang tidak ingin ia datangi. Raras, suaranya nyaris hanya bisikan. Aku menahan napas. Entah kenapa, meski seluruh tubuhku lelah, sesuatu dalam diriku masih berharap ia akan berlari ke arahku, memelukku, memegang tanganku, menatapku dengan panik, menanyakan keadaanku, menangis karena takut kehilanganku. Tapi tentu saja itu terlalu muluk. Dia hanya berdiri di sana. Bagian bawah jaketnya masih basah, mungkin karena hujan yang turun sore tadi. Rambutnya acak-acakan, tetapi bukan karena berlari ke rumah sakit. Lebih seperti dia baru keluar dari tempat yang tidak ingin ku tahu lagi. Ia menutup pintu perlahan lalu mendekat. Apa yang terjadi? Tanyanya pelan. Aku tertawa, atau lebih tepatnya, suara kecil mirip tawa pahit meluncur dari tenggorokanku. Kamu benar-benar bertanya seperti itu? Dion menghela napas. Raras, aku baru dapat pesanmu tadi. Aku? Kamu tidak baca pesanku seharian. Itu bukan tuduhan. Itu kenyataan. Ia menatapku sejenak. Aku sibuk. Aku ingin bertanya, sibuk dengan siapa? Sibuk di mana? Sibuk menjaga perempuan yang sedang mengandung anakmu? Tapi pertanyaan itu seperti pisau yang jika keluar dari mulutku, justru akan menusuk diriku sendiri. Jadi aku memilih diam. Dion mendekat, duduk di kursi samping ranjang. Untuk pertama kalinya ia menatapku lebih lama. Ada kerutan tipis di dahinya, tapi aku tidak yakin itu tanda khawatir atau sekadar kelelahan. Aku dengar, kamu mengalami pendarahan. Suaranya pelan. Hati-hati. Seperti berbicara pada orang asing yang sedang rapuh, aku menggenggam selimut. Nafasku tercekat. Dokter bilang aku hamil muda. Dion membeku. Lalu ia mengalihkan pandangan, menatap lantai. Kedua tangannya saling menggenggam, kebiasaannya ketika merasa gelisah. Dan janinnya tidak bisa diselamatkan, lanjutku lirih. Dion menutup mata sejenak. Tapi aku tidak melihat kesedihan tulus di sana. Hanya ketidaknyamanan. Seakan kabar itu datang pada waktu yang salah, bukan karena kehilangan, tetapi karena memberinya masalah baru. Aku menatapnya lama. Kenapa kamu tidak kaget, Dion? Ia terdiam. Kenapa kamu tidak bertanya berapa usia kandunganku? Kenapa kamu tidak bertanya apa aku sakit? Atau apa aku baik-baik saja? Dion membuka mata. Aku bingung mau bilang apa. Alasan yang terdengar seperti kabut. Tidak memiliki bentuk. Tidak memiliki makna. Perlahan, aku mengambil nafas panjang. Aku hamil anakmu, Dion. Ia menelan ludah. Aku tahu. Kamu tahu? Suaraku gugur di udara. Dion mengangguk pelan, tanpa menatapku. Aku menduga, waktu kamu bilang sering pusing beberapa minggu lalu. Nada bicara itu membuatku ingin membenturkan kepalaku ke dinding. Kamu tahu,
ulangku. Tapi kamu tidak tanya apapun. Kamu tidak peduli aku sering mual, tidak peduli aku pulang malam dalam keadaan memegangi perut, tidak peduli aku kelelahan. Dion memejam mata lagi. Tangannya mengusap wajah. Aku tidak mau salah paham, katanya pelan. Salah paham? Ulangku dengan suara retak. Tentang apa, Dion? Tentang kehamilan istrimu? Dia tidak menjawab. Dan disitulah aku benar-benar paham, bukan karena dia tidak tahu bagaimana berbicara, tapi karena pikirannya berada di tempat lain. Mungkin di dekat perempuan lain itu. Mungkin di dekat janin lain yang sedang tumbuh lebih kuat daripada yang barusan hilang dari tubuhku. Mungkin di dekat seseorang yang bukan aku. Apa aku harus bilang selamat? Tanyaku pahit. Dion mendongak cepat. Apa maksudmu? Kamu menghamili Melati. Matanya membesar sedikit. Bukan karena terkejut, lebih seperti panik karena rahasianya terungkap sebelum ia siap. Siapa yang bilang? Suaranya langsung berubah tegang. Apa itu penting? Aku menggeleng. Kamu memotret bukti transfer 500 juta untuk perempuan itu. Kamu menulis pesan untuknya. Kamu bahkan membiarkan dia mengirimkan foto hasil pemeriksaannya padaku. Dion menggenggam kepalanya, tampak ingin menghilang dari ruangan ini. Raras, dengar dulu. Itu tidak seperti. Tidak seperti apa, Dion? Suaraku naik sedikit. Tidak seperti apa yang kulihat. Atau tidak seperti apa yang kamu lakukan. Dia berdiri. Berjalan 2 langkah menjauh dariku. Menyetir rambutnya dengan tangan kanan. Aku memang salah, katanya pelan. Salah? Aku tertawa getir. Aku kehilangan anakku hari ini, Dion. Ia berhenti bergerak. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk ke ruangan ini, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan kesedihan. Bukan penyesalan. Tapi rasa takut. Takut pada akibat. Takut pada kenyataan bahwa aku tahu semuanya. Takut pada sesuatu yang ia pikir bisa ia sembunyikan lebih lama. Ia kembali duduk. Kali ini lebih dekat. Menatapku langsung. Aku mau jelaskan. Aku menahan nafas, meski hatiku mengatakan penjelasannya tidak akan membawa ketenangan apapun. Melati, suaranya pelan. Dia pernah bantu aku di masa sulit. Waktu aku kehilangan pekerjaan tahun lalu, dia yang menolong. Dia yang pinjamkan uang. Dia tempat aku cerita ketika aku merasa tidak bisa bicara denganmu. Ketika aku merasa tidak bisa bicara denganmu. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Jadi kamu memilih bicara dengan perempuan lain daripada istrimu sendiri? Tanyaku nyaris berbisik. Dion tidak menjawab. Suasana kamar rawat terasa semakin menyempit. Udara semakin berat. Rasanya seperti tenggelam di kolam yang perlahan dipenuhi pasir. Kamu tahu, Ras, lanjutnya, kita terus bertengkar. Kamu selalu letih. Kamu sibuk dengan ibumu. Kamu sering pulang malam. Kamu jarang tersenyum. Aku merasa sendirian. Kata-katanya seperti duri yang menancap perlahan. Jadi kamu mencari pelarian? Tidak begitu. Lalu bagaimana? Tanyaku. Dion menatapku lama. Itu terjadi begitu saja. Aku ingin menjerit. Aku ingin memukul. Aku ingin mengatakan bahwa tidak ada pengkhianatan yang terjadi begitu saja. Semuanya pilihan. Semuanya keputusan. Semuanya kehancuran yang dibangun perlahan tapi pasti. Aku hanya ingin dihargai, Ras, katanya lirih. Aku lelah jadi orang yang selalu salah di rumah. Aku memejam mata. Aku tidak pernah menyalahkanmu, Dion. Raras, potongnya. Kamu menolak saat aku ingin bicara. Kamu terlalu sibuk mengurus ibumu. Kamu terlalu sibuk bekerja. Aku merasa tidak ada lagi ruang buatku. Aku membuka mata. Air mataku mengalir tanpa suara. Kalau kamu merasa sendirian, kataku perlahan, kenapa kamu tidak bilang, Dion? Kenapa kamu tidak pegang tanganku dan bicara? Kenapa kamu tidak duduk denganku? Kenapa kamu tidak memintaku berhenti sejenak? Ia mengalihkan pandangan. Karena aku tahu kamu tidak akan mengerti. Seketika itu, sesuatu dalam dadaku patah. Bukan retak kecil. Tetapi patah bersih, seperti kaca dilempar ke lantai marmer. Kamu bahkan tidak mencoba, bisikku. Dion berjalan ke arah jendela. Punggungnya menghadapku.
Bahunya tegang. Melati, dia membuat aku merasa diinginkan, katanya pelan. Dunia seolah berhenti. Aku menatap punggungnya yang kukenal selama 8 tahun. Dan baru malam ini aku merasa tidak mengenalinya sama sekali. Jadi itu alasanmu mengirim uang 500 juta? Suaraku rendah. Untuk membeli rasa diinginkan? Dion tidak menjawab. Untuk membayar perempuan yang kamu hamili? Ia memejam mata. Raras, dia bukan. Dia bukan apa? Bukan selingkuhan? Bukan alasan kamu menjauh dariku? Bukan alasan aku kehilangan anakku hari ini? Dion menunduk. Tangannya mengepal. Aku tidak tahu kamu hamil, katanya pelan. Kalau aku tahu, mungkin aku? Tidak, potongku cepat, jangan lanjutkan kalimat itu. Jangan bilang, aku pasti tidak akan begini. Jangan bohongi aku lagi. Ia terdiam. Aku menatapnya lama. Kamu bahkan tidak datang saat aku minta tolong, suaraku retak. Kamu tidak angkat teleponku. Kamu tidak baca pesanku. Kamu tidak tahu bagaimana aku jatuh di pasar. Kamu tidak tahu bagaimana aku dibawa ojek ke rumah sakit. Kamu tidak tahu bagaimana aku kehilangan. Suara itu hilang ditelan Ishak yang tidak sempat kucegah. Dion menutup wajah dengan kedua tangannya. Tapi aku tidak tahu apakah ia menyesal atau hanya takut. Setelah beberapa menit, ia berbalik. Duduk lagi di kursi. Tatapannya melemah. Aku tidak berniat menyakitimu, Ras. Aku tersenyum kecil. Setiap orang yang menyakiti biasanya bilang begitu. Dia terdiam lama. Lalu akhirnya ia berkata, aku minta maaf. Aku menghela nafas panjang. Maafmu terlambat, Dion. Keheningan memenuhi ruangan. Lampu redup membuat bayangan Dion jatuh di dinding, tampak lebih besar daripada tubuhnya yang sebenarnya. Seperti penyesalan yang terlambat tumbuh, besar, tetapi tidak berguna. Perawat masuk sebentar, memeriksa tekanan darahku, lalu keluar lagi. Dion dan aku tidak berbicara selama hampir 10 menit. Akhirnya aku memecah keheningan. Besok aku mau pulang. Dion menatapku cepat. Aku bisa jemput. Aku tidak butuh kamu menjemput. Ia membuka mulut seakan ingin memprotes, tapi tidak jadi. Aku melanjutkan, aku ingin waktu sendiri. Dion menunduk. Baik. Dan mulai besok, aku berhenti sebentar, menelan perih di tenggorokan. Aku ingin kita berjarak dulu. Untuk pertama kalinya, ekspresi Dion berubah. Ada keterkejutan. Ada ketidaksetujuan. Ada rasa panik kecil. Raras, jangan begitu. Kita bisa bicara. Kamu sudah bicara, potongku. Kamu bilang aku membuatmu merasa sendirian. Kamu bilang kamu tidak bisa bicara denganku. Kamu bilang perempuan lain membuatmu merasa diinginkan. Dion terdiam. Kamu sudah memilih, Dion. Aku menatapnya dengan mata yang basah tapi pasti. Aku hanya memberi ruang untukmu menjalani pilihan itu. Ia bangkit dari kursi. Raras, aku salah. Tapi jangan pergi dariku. Aku menatapnya. Aku tidak pergi, kataku perlahan. Aku hanya berhenti mengejar seseorang yang tidak lagi menginginkan kehadiranku. Dion memejam mata, menghela napas panjang, napas seorang pria yang baru menyadari bahwa keretakan kecil bisa berubah menjadi jurang besar ketika ia membiarkannya terlalu lama. Aku memalingkan wajah ke arah jendela. Membiarkan malam menyambutku dengan sunyi. Membiarkan duka itu mengalir tanpa harus lagi kusembunyikan. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak ingin bertahan demi seseorang yang tidak ingin memelukku saat aku kehilangan segalanya. Kereta bergerak pelan meninggalkan stasiun Tanjung Karang, membawa tubuhku yang lelah dan jiwaku yang baru saja kehilangan sesuatu yang tidak pernah sempat kuberi nama. Malam itu, kota Bandar Lampung tampak seperti bayangan buram yang ditelan lampu-lampu stasiun. Aku duduk di dekat jendela, menatap kaca yang memantulkan wajahku sendiri, pucat, mata bengkak, bibir kering, dan ada lingkar gelap yang seperti parit mengelilingi kedua mataku. Aku memegang tiket dengan tangan gemetar. Tujuanku, Yogyakarta. Kota yang dulu pernah kuimpikan sebagai tempat berlibur bersama Dion, tetapi yang akhirnya menjadi kota pelarian. Tidak pernah terbayang aku pergi ke sana dalam keadaan seperti ini, membawa koper kecil, dompet tipis, dan hati yang masih berdenyut karena kehilangan. Perjalanan sejak sore di rumah sakit terasa seperti mimpi buruk.
Dion yang mencoba mencegahku pergi, ibu yang memaksakan diri bangun dari tempat tidur untuk memelukku, perawat yang menatapku dengan iba, dan tangis yang kutahan agar tidak pecah di tengah lorong rumah sakit. Aku butuh udara, Bu, hanya itu yang sempat kuucapkan. Ibu memegang tanganku lama sekali, seolah tidak ingin melepaskan. Tapi akhirnya ia mengangguk, karena mungkin ia tahu aku akan lebih hancur jika tetap tinggal. Kereta mulai melaju lebih cepat. Lampu-lampu kota memanjang seperti garis-garis cahaya yang terseret di kaca. Aku memejamkan mata, mencoba tidur, tapi setiap kali kelopak mataku menutup, aku melihat darah mengalir di antara pahaku. Aku mendengar suara dokter yang menunduk dengan wajah sedih. Aku merasakan tangan dinginku meraih tepi ranjang. Dan suaraku sendiri yang pecah, "Aku hamil anakmu, Dion." Kereta berhenti sebentar di stasiun kecil, tapi aku bahkan tidak melihat nama stasiunnya. Kepalaku berdenyut. Ada bagian dari diriku yang merasa bersalah pergi sejauh ini, meninggalkan ibu yang sakit, meninggalkan rumah sakit tanpa melihat Dion lagi. Tapi di sisi lain, ada juga bagian dari diriku yang takut. Takut kembali. Takut melihat Dion memandangku tanpa rasa. Takut melihat Melati menertawakanku dari bayangannya. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan sakit di dada. Di sampingku duduk seorang ibu muda yang menggendong anak usia 3 tahun. Anaknya tiduran sambil memeluk boneka kecil, wajahnya damai. Aku menatapnya lama tanpa sadar. Ingin rasanya menyentuh kepala anak itu, merasakan hangatnya, membayangkan seperti apa anakku jika sempat bertahan. Tapi ketika pikiran itu muncul, dadaku langsung mencengkeram. Sakitnya seperti pisau yang dipelintir. Ibu muda itu menoleh dan tersenyum kecil. "Mbak capek, ya?" Aku tersenyum lemah. "Sedikit." "Pergi ke Yogyakarta juga?" "Ya." Ia mengangguk sambil menepuk pelan punggung anaknya. "Capek sedikit nggak apa-apa, Mbak. Kadang memang harus jauh dulu, baru bisa lihat jalan pulang." Aku menelan ludah, tidak sanggup menjawab. Kata-katanya seperti menabrak dinding rapuh yang kutahan sejak kemarin. Tapi aku hanya menatap jendela lagi, membiarkan suara roda kereta yang beradu dengan rel menjadi musik latar duka ini. Malam semakin larut. Penumpang mulai tertidur. Lampu dalam gerbong meredup. Tubuhku terhuyung-huyung kecil setiap kali kereta berbelok. Tapi aku tetap tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi serpihan cerita yang saling bertabrakan. Melati, Dion, fotokopi bukti transfer, surat kehamilan 9 minggu, uang 12.000 di rekening. Darah yang turun di pasar Wei Halim. Janin kecil yang tidak sempat mengenal dunia. Dan diriku, duduk di kereta, menatap gelap yang melintas cepat. Saat kereta berhenti di stasiun Kiara Condong, aku membuka pesan dari Wirda. "Ras, kabari kalau udah dekat Yogyakarta, ya? Aku jemput." Wirda, sahabat SMA yang lama tidak kutemui. Seseorang yang dulu sering menjadi tempatku menangis ketika aku putus cinta pertama kali. Seseorang yang tahu bagaimana keluargaku, bagaimana aku selalu berusaha kuat meski rapuh. "Aku ke sana, Ras." "Tidak usah. Aku cuma mau pergi dulu." "Kemana?" "Yogyakarta." "Datang ke sini. Tinggal di rumahku. Tidak usah mikir apa-apa dulu." Aku hanya mengangguk meski dia tidak bisa melihatku. Sekarang, ketika kereta memasuki wilayah Jawa, aku merasakan sedikit kelegaan. Bukan karena luka ini membaik, tapi karena setidaknya aku tidak lagi berada di tempat yang membuat napasku berat. Beberapa jam kemudian, kereta akhirnya tiba di stasiun Yogyakarta. Jam menunjukkan hampir pukul 5 pagi. Langit masih gelap, tapi udara dingin khas Yogyakarta menyambutku dengan sentuhan yang membuat kulitku merinding. Aku menarik koper kecilku dan turun. Stasiun sudah ramai, meski belum terlalu penuh. Aroma roti panggang dari penjual dekat pintu keluar tercium. Suara panggilan kereta bergema lirih. Mataku mencari sosok yang kutunggu. Tidak butuh waktu lama sampai aku melihat Wirda melambai dari kejauhan. Rambutnya yang dulu panjang kini dipotong pendek sebahu. Wajahnya masih sama, ramah, hangat, sedikit cerewet. Begitu aku mendekat, tanpa banyak bicara, ia langsung memelukku. Pelukan itu membuat sesuatu dalam diriku runtuh. Air mata yang kutahan sejak semalam mengalir lagi, tanpa bisa kubendung. Wirda mengusap punggungku, membiarkan aku menangis sepuasnya. Sudah, Ras,
katanya lembut. Kamu aman di sini. Aku mengangguk sambil menarik napas panjang, mencoba menata diriku. Kami naik mobil Wirda yang diparkir di dekat pintu keluar. Sepanjang perjalanan ke rumahnya di daerah Karangmalang, aku hanya menatap jendela, melihat bangunan-bangunan kota yang mulai diterangi cahaya pagi. Ada pedagang bubur yang baru membuka lapak, ada anak kos yang berlari kecil karena bangun terlambat, ada ibu-ibu yang menyapu halaman. Semua tampak tenang, jauh dari keributan batinku. Sesampainya di rumah, Wirda membawaku masuk ke kamar tamu yang kecil tapi bersih. Cat dindingnya warna hijau muda. Ada kasur tipis, meja kecil, dan jendela ke arah halaman belakang. Ini kamarmu, Ras. Tinggal berapa lama pun terserah, kata Wirda sambil membuka gorden agar cahaya pagi masuk. Aku meletakkan koper, duduk di tepi kasur. Wirda duduk di sampingku. Ras, kamu boleh cerita kapanpun. Tapi tidak perlu sekarang kalau belum siap. Aku mengangguk. Aku cuma mau tidur sebentar, jawabku pelan. Wirda mengangguk, berdiri, lalu memeluk bahuku sebentar sebelum keluar dari kamar. Ketika pintu tertutup, aku berbaring. Aroma sabun cuci dari sprei membuatku menutup mata perlahan. Tubuhku lelah sekali. Untuk pertama kalinya sejak kemarin, aku tertidur. Aku bangun hampir jam 1 siang. Matahari Yogyakarta menerobos dari celah jendela. Tubuhku masih berat, tapi setidaknya kepalaku tidak terlalu pusing. Ketika aku membuka pintu kamar, Wirda sedang duduk di ruang tengah sambil makan mie rebus. Ia menoleh dan tersenyum. Tidurnya kayak orang baru dilepaskan dari penjara. Aku tersenyum kecil. Rasanya lega. Wirda menggeser piring ke arahku. Sudah kubuatkan 2 porsi. Makan dulu. Aku duduk. Aroma mie rebus itu menusuk perutku yang kosong. Aku makan perlahan, meski tenggorokanku masih terasa sempit. Wirda memperhatikanku sebentar. Ras, aku nggak mau sok tahu. Tapi kamu kelihatan kayak orang yang lagi menahan seluruh dunia di pundak. Aku menunduk. Sendokku berhenti. Dion, suaraku pecah. Dia menghamili perempuan lain. Wirda berhenti bernapas sejenak. Kemudian wajahnya berubah tegang. Dia, apa? Aku menelan ludah. Aku, gugur kemarin. Wirda menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Astaga, Ras? Astaga? Aku menunduk, menahan air mata yang kembali mengalir perlahan. Aku bahkan baru tahu aku hamil saat aku kehilangan. Wirda memelukku lagi. Sini? Aku menenggelamkan wajah ke pundaknya, menangis tanpa suara. Wirda mengusap rambutku. Kamu kuat, Ras. Tapi kamu tidak harus jadi batu. Tidak di sini. Tidak sama aku. Kami diam lama, hanya suara kipas angin yang berputar pelan di langit-langit. Aku cuma tidak ingin kembali ke rumah dulu, kataku setelah tenang. Kamu tidak perlu kembali sampai kamu siap, jawab Wirda tegas. Aku menatapnya. Tapi ibu, Ras? Ada jeda panjang sebelum aku mengangguk. Aku merasa, aku bisa hancur kapan saja kalau aku kembali sekarang. Wirda meraih tanganku. Sudah, di sini aman. Hari itu berjalan lambat. Kami tidak banyak bicara. Wirda mengajakku berjalan-jalan sebentar ke warung es dawet dekat rumah. Udara hangat Yogyakarta sedikit membantu menenangkan pikiranku. Namun ketika malam tiba, rasa sepi kembali merayap. Aku duduk di teras belakang sendirian. Lampu-lampu kecil di kebun belakang rumah Wirda menyala redup. Udara malam lembab. Jauh di ujung jalan terdengar suara musik dari anak-anak kos yang sedang nongkrong. Aku membuka ponselku. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari Dion. Banyak pesan. Raras, jawab. Kamu di mana? Jangan pergi. Kita perlu bicara. Aku minta maaf. Tolong jawab pesanku. Aku menatapnya lama. Tidak ada satu pun yang membuat dadaku ingin kembali. Lalu muncul satu pesan dari nomor yang sama seperti kemarin, nomor anonim yang mengirimkan bukti perselingkuhan Dion. Kamu belum tahu semuanya. Dadaku mengencang. Aku membalas pelan, siapa kamu? Lama tidak dibalas. Sampai akhirnya, beberapa menit kemudian, satu pesan masuk. Cepat atau lambat kamu akan tahu sendiri. Melati tidak seperti yang kamu kira. Aku terdiam. Tangan kiriku gemetar.
Apalagi yang belum ku ketahui. Aku menutup ponsel, tapi pikiranku tidak bisa berhenti memikirkan pesan itu. Apa maksudnya? Apakah Melati menyembunyikan sesuatu? Apakah Dion sedang dimanfaatkan? Atau justru, sesuatu yang lebih gelap dari perselingkuhan biasa? Aku menatap langit Yogyakarta yang tampak jauh dan kosong. Aku datang ke kota ini untuk menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, malam ini terasa seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Angin pagi Yogyakarta menyelinap masuk dari jendela kamar tamu, meniup tirai tipis sehingga cahaya matahari membentuk garis-garis terang di lantai. Aku terbangun dengan kepala yang berat, tenggorokan kering, dan pikiran yang terasa penuh seperti ruangan sempit yang dijejali barang-barang tanpa celah. Semalaman aku memikirkan pesan dari nomor tak dikenal itu. Seseorang yang entah siapa, tapi tahu banyak, terlalu banyak. Melati tidak seperti yang kamu kira. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku seperti suara dari lorong panjang yang tidak menemukan ujung. Semakin kupikirkan, semakin hatiku penuh tanda tanya yang tidak mampu kunafsirkan. Aku duduk perlahan, memeluk lutut, dan menunduk. Udara pagi Yogyakarta yang kukira bisa menenangkan, justru terasa seperti kabut tipis yang menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang menunggu untuk terkuak. Ketika aku membuka pintu kamar, Wirda sedang duduk di dapur sambil menanak nasi. Wajahnya yang biasanya ceria hari ini tampak mengamati gerak-gerikku, seperti seorang kakak yang diam-diam ingin memastikan adiknya tidak tumbang. "Kamu tidur nyenyak?" tanyanya. "Aku tidur," jawabku pendek. "Tapi rasanya tidak benar-benar istirahat." Wirda meletakkan sendok nasi lalu mendekat, menyentuh pundakku. "Kalau kamu mau cari jawaban, kamu harus siap dengan apapun yang kamu temukan." Aku mengangguk kecil. Kemarin aku melarikan diri. Hari ini, aku merasa perlu melakukan lebih dari sekadar menghilang. Wirda duduk di kursi seberangku sambil menyeduh teh. Aroma melati menguap perlahan. "Ada yang mau kamu ceritakan lagi?" Aku ragu sejenak, lalu mengeluarkan ponsel dari saku celana. Kuberikan padanya. Poninya bergerak sedikit saat ia membaca percakapan terakhirku dengan nomor tak dikenal itu. Matanya menyipit. "Siapa orang ini?" gumamnya. "Aku tidak tahu." "Kamu yakin bukan orang iseng?" "Aku yakin bukan," jawabku mantap. Dia yang dulu pertama mengirim bukti percakapan Dion dengan Melati. Dan semuanya terbukti benar. Wirda menghela napas keras. Berarti dia bisa orang yang sangat dekat dengan mereka. Aku mengangguk. Tiba-tiba suasana rumah terasa berubah. Tidak ada suara kendaraan dari luar, hanya bunyi kipas angin dan denting sendok yang masih menggantung di udara. "Kamu mau nyari tahu?" tanya Wirda. Aku menunduk, memeluk kedua tanganku. "Aku mau," jawabku akhirnya. "Aku harus tahu sampai ke akar-akarnya. Tentang Dion. Tentang Melati. Tentang uang itu. Tentang semuanya." Wirda menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, kita mulai dari mana?" Siangnya, aku dan Wirda pergi ke sebuah kafe kecil dekat kampus UNY. Suasananya tenang, banyak mahasiswa yang sibuk mengetik tugas di laptop mereka. Kami memilih meja paling pojok agar tidak terlalu menarik perhatian. Aku membuka pesan terakhir dari nomor anonim itu. Tidak ada balasan tambahan. Tidak ada tanda online. Tidak ada petunjuk apapun. Aku mengetik. "Kamu bilang aku belum tahu semuanya. Apa maksudmu?" Kukirim. Tapi sampai kopi dingin di mejaku hampir habis, tidak ada balasan. "Kita tidak bisa hanya menunggu," kata Wirda sambil menopang dagu. "Kalau benar ada sesuatu yang disembunyikan Melati, pasti ada jejaknya." Aku mengangguk. Dan kalau Dion sampai mengirim 500 juta rupiah untuk dia, berarti bukan hubungan singkat. Aku menggenggam gelas kopiku lebih erat. Aku ingin mulai dari Melati. Wirda menatapku ragu. "Kamu mau kembali ke kota itu?" Aku menarik napas dalam-dalam. "Bukan kembali," jawabku pelan. "Tapi menghadapi." Ada jarak antara lari dan bertarung. Dan setelah kehilangan segalanya, aku tidak ingin hidup dalam gelap tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Wirda mengangguk berat, seolah memahami bahwa jawaban kali ini bukan sekadar dorongan emosional, melainkan keputusan. "Kamu bisa berangkat sore ini," katanya. "Aku antar ke stasiun."
Kamu tidak perlu buru-buru kembali ke rumah. Tapi kamu harus menyiapkan mental. Aku memandangnya dalam-dalam. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya Dion lakukan selama ini. Wirda menggenggam tanganku dari atas meja. Kalau merasa tidak kuat, kamu bilang. Jangan dipendam. Aku tersenyum lemah, tapi tulang-tulang hatiku terasa bergemetar. Sore hari, aku kembali melintasi rel menuju kota Bandar Lampung. Tidak ada ketakutan seperti kemarin. Hanya ketegangan yang memanjang seperti tarikan benang. Wirda mengantar sampai ke pintu kereta, memelukku erat sebelum aku masuk. Ras, apapun yang kamu temukan, kamu tidak sendiri. Aku mengangguk. Kereta bergerak perlahan. Dan kali ini, pandanganku tertancap pada jendela, tidak lagi terpental kemana-mana seperti penumpang yang kabur dari luka. Aku datang bukan sebagai istri yang ditinggalkan. Bukan sebagai perempuan yang kalah. Aku datang sebagai seseorang yang ingin tahu kebenaran, bahkan jika kebenaran itu lebih menyakitkan daripada luka yang sudah ada. Aku tiba malam hari dan langsung naik ojek ke rumah kontrakan Dion dan aku. Halaman rumah gelap. Lampu teras mati. Hanya lampu dari ruang keluarga yang temaram. Ketika pintu kubuka perlahan, aku mendapati Dion duduk di sofa, wajahnya menutupi setengah oleh bayangan lampu. Ia tampak tidak mandi, rambutnya berantakan, mata merah seperti kurang tidur. Raras? Suaranya serak. Aku masuk tanpa menjawab. Kuperhatikan rumah itu, tempat yang dulu penuh tawa, kini terasa seperti ruangan kosong yang menelan suara. Aku pikir kamu tidak akan kembali, katanya pelan. Aku tidak kembali, jawabku dingin. Aku datang untuk jawaban. Dion terdiam. Napasnya berat. Aku ingin tahu semuanya, Dion. Kita bisa bicara baik-baik. Tidak ada baik-baik, potongku. Kamu berhutang penjelasan. Ia memejamkan mata. Aku tahu. Aku berdiri di depan sofa, membiarkan dia merasakan jarak. Kamu bilang kamu hanya hilaf, kataku. Tapi kamu mentransfer 500 juta. Itu bukan hilaf. Dion menunduk dalam. Aku tidak bisa menyerahkannya sedikit-sedikit. Melati butuh cepat. Apa yang dia butuhkan? Tanyaku tajam. Operasi? Utang? Apa? Dion menggigit bibirnya, seperti orang yang menahan sesuatu yang ingin sekali keluar tapi ia takut konsekuensinya. Aku mendekat setengah langkah. Atau kamu sedang disandera seseorang, Dion? Ia mendadak menatapku, tiba-tiba panik. Siapa yang bilang itu? Suaranya naik, ada seseorang yang mengirim bukti-bukti tentang kamu. Tentang Melati. Tentang semuanya. Dion bangkit, wajahnya pucat. Tangannya bergetar. Raras, kamu harus hati-hati. Kamu tidak tahu apa yang kamu sentuh. Kata-katanya seperti pisau dingin yang menelusuri tulang belakangku. Apa maksudmu? Tanyaku pelan. Dion memegangi kepalanya, berjalan mondar-mandir seperti orang yang terjebak. Aku salah besar, katanya hampir berbisik. Aku kira ini akan selesai dengan uang. Tapi tidak. Apa yang tidak selesai? Ia menatapku dengan mata yang tidak pernah kulihat sebelumnya, penuh ketakutan. Melati bukan hanya selingkuhan, katanya lirih. Dia bagian dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Aku membeku. Aku tidak menghamili dia, sambung Dion. Dia bilang dia mengandung anakku hanya supaya aku mau membantu dia. Tapi ternyata bukan itu tujuannya. Dadaku berdebar sangat keras. Jadi untuk apa uang itu? Dion menelan ludah. Untuk membayar seseorang yang mengancamku. Dan Melati yang jadi perantaranya. Aku terdiam, tubuhku dingin seperti ditimpa hujan. Aku tidak mencintainya, Ras. Aku tidak peduli. Aku terjebak dalam permainan yang aku kira kecil. Aku lebih tidak peduli lagi. Dion memejamkan mata lama sekali. Raras, suaranya pecah. Kalau aku bilang kamu juga dalam bahaya, kamu percaya? Saat kata itu meluncur, dunia seolah berhenti sesaat. Bahaya? Untuk apa? Untuk siapa? Apa urusanku? Tanyaku dengan suara hampir hilang. Sebelum Dion menjawab, ponselku bergetar di saku, aku menatap layar. Nomor tak dikenal itu lagi. Pesannya muncul satu persatu. Kamu sudah kembali ke rumah. Jangan percaya apapun yang Dion katakan. Melati tidak bekerja sendirian.
Dan Dion tidak setengah tahu apapun. Tangan kiriku gemetar. Aku angkat wajah ke arah Dion. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Apa yang sebenarnya terjadi, Dion? Ia menggigit bibir bawahnya, lalu meletakkan wajah di kedua tangannya. Raras, suaranya hampir seperti bisikan takut. Uang 500 juta itu bukan untuk Melati. Aku sudah tahu, jawabku datar. Dion menatapku, ketakutan jelas membayang di matanya. Uang itu, untuk seseorang yang mengincarku sejak 2 tahun lalu. Aku menelan ludah. Dion melanjutkan, dia punya videoku. Dokumen. Bukti penggelapan perusahaan. Kalau ku bilang tidak sengaja, kamu pasti tidak percaya. Tapi dia memanfaatkan itu, lalu memaksaku membantu mereka mencuci uang lewat rekening Melati. Aku mematung. Dan kamu tahu apa yang lebih parah? Suara Dion bergetar. Melati jatuh cinta padaku. Dia cemburu padamu. Dia ingin kamu pergi dari hidupku. Aku tersentak. Tidak siap mendengar itu. Apa maksudmu? Dion tidak menjawab. Ia hanya memandangku dengan tatapan kosong. Di saat itulah, ponselku bergetar lagi. Pesan baru muncul. Kamu ingin tahu siapa aku? Aku terpaku. 1 detik, 2 detik. Lalu pesan berikutnya muncul. Aku orang yang paling Melati benci. Orang ini, bisikku. Dion menelan ludah. Siapa? Aku menatap layar. Detak jantungku memukul tulang rusuk seperti palu besi. Namaku Kirana. Sebuah nama yang belum pernah ku dengar. Tapi entah kenapa, aku merasa nama itu bukan nama asing. Samar? Pesan baru masuk sebelum aku sempat berpikir. Kalau kamu ingin tahu semuanya, temui aku besok di Palembang. Aku menatap Dion. Aku harus pergi. Dion bangkit, memegang bahuku. Tidak. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Aku harus tahu, Dion, jawabku dengan suara yang lebih mantap dari yang kurasakan. Aku sudah kehilangan terlalu banyak untuk mundur. Dion memegang kepalanya, frustrasi. Raras, perempuan itu, dia lebih berbahaya dari Melati. Dia? Tiba-tiba, pintu rumah diketuk keras. Lebih keras dari ketukan biasa. Seperti seseorang memukulnya dengan kepalan tangan. Dion membeku. Aku juga. Ketukan itu makin keras. Makin memaksa. Makin tidak sabar. Dion menatapku penuh panik. Jangan buka pintu. Tapi ketukan itu tidak berhenti dan suara perempuan terdengar dari luar, dingin, datar, menusuk. Dion, aku tahu kamu di dalam. Aku mengenali suara itu meski belum pernah mendengarnya langsung. Suara yang menyeringai dari telepon kemarin. Suara yang menelponku di rumah sakit. Melati. Detik itu, aku tahu satu hal. Besok aku harus berangkat. Ke Palembang. Menemui Kirana. Karena semua yang terjadi, baru permulaan. Kereta menuju Palembang bergerak dengan deru lembut, namun jantungku terasa berdentum keras sejak aku duduk di kursi dekat jendela. Hujan tipis mengguyur sepanjang jalur rel, menimbulkan suara rintik yang memecah kesunyian gerbong. Ada bau logam yang lembab, bercampur aroma kopi dari penumpang lain. Tapi pikiranku tidak menempel pada apapun selain satu nama, Kirana. Perempuan misterius yang mendadak muncul, menyeretku ke dalam jaringan rahasia yang ternyata jauh lebih kelam daripada sekadar perselingkuhan. Aku memandang tetesan air di kaca jendela yang mengalir pelan seperti jejak luka yang belum selesai. Ponselku kutatap lama. Tidak ada pesan baru. Nomor anonim itu sepi sejak semalam, sejak ia mengatakan, datang ke Palembang. Aku memejam sesaat, menata napas. Untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, aku merasa sedang berjalan di pinggir jurang. Tapi ada kekuatan yang menuntunku ke depan. Mungkin karena rasa kehilangan sudah mencapai puncaknya, dan setelah titik itu, seseorang hanya bisa bergerak maju tanpa lagi takut jatuh. Stasiun Kertapati dingin dan lengang. Langit masih kelabu, sisa hujan membasahi lantai keramik dan membuat langkah kaki para penumpang terdengar bergaung. Aku menggeser koper kecilku sambil mencari seseorang dengan ciri-ciri yang bahkan tidak kutahu. Kemudian sebuah pesan masuk. Belok ke kiri. Aku duduk di kursi besi dekat mesin tiket lama. Dadaku bergemuruh. Aku menoleh perlahan ke arah kiri. Di sana,
Duduk seorang perempuan berkerudung hitam, raut wajahnya teduh namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit kuartikan. Bukan ancaman. Bukan kemurkaan. Lebih seperti seseorang yang telah menyaksikan terlalu banyak hal, dan kini berdiri di tepi batas. Aku mendekat. "Raras?" tanyanya. Suaranya lembut, tidak seperti bayangan menakutkan yang kubuat semalaman. "Iya, kamu Kirana." Ia mengangguk kecil. "Duduklah." Aku menuruti. Ia menatapku sejenak sebelum membuka percakapan. "Kamu datang bukan untuk menangis. Kamu datang untuk mengakhiri." Aku menahan napas. "Kamu tahu apa yang terjadi padaku?" "Aku tahu semuanya," jawabnya tenang. "Aku juga tahu apa yang Melati lakukan pada Dion. Dan apa yang Dion lakukan pada dirimu." Aku ingin jawaban. "Iya, dan kamu akan mendapatkannya." Kirana meraih tas kecil hitamnya, lalu mengambil map tebal berisi dokumen, beberapa flash disk, dan secarik foto. Ia meletakkannya di meja kecil antara kami. "Aku bukan orang baik, Raras," katanya pelan. "Tapi aku tahu batas. Dan Melati, dia melampaui batas itu." Aku mengerutkan dahi. Kirana menarik napas panjang. Suaranya berubah lebih berat. "Melati adalah adik tiriku." Jantungku hampir berhenti. Aku tidak pernah membayangkan hubungan keluarga. Hubungan rumit, sulit, penuh luka. Kirana menatapku lurus, mata hitamnya tampak jauh, seperti menatap masa lalu. "Ayahku menikah lagi saat aku SMA. Ibu baru itu membawa anak perempuan, Melati. Dari awal, dia suka mengambil apapun yang bukan miliknya. Uang, barang, laki-laki, kesempatan, perhatian, apapun yang bisa membuat orang lain sakit." Aku mendengarkan tanpa berkedip. "Tapi yang dia lakukan 2 tahun terakhir," Kirana menggeleng pelan. "Dia terlibat dengan kelompok penipu. Mereka mencuci uang dengan merekrut orang-orang yang bisa mereka manipulasi. Kebanyakan laki-laki yang mudah tergoda. Termasuk Dion." "Termasuk Dion," Kirana mengulang. "Dia terjebak karena kecerobohan sendiri. Tapi setelah itu, mereka tidak mau melepaskannya. Uang 500 juta itu hanya bagian kecil." "Bagian kecil?" Dadaku mencelos. "Aku membuka semua ini bukan untuk membelamu, Raras," katanya. "Aku membukanya karena Melati sudah melewati batas terakhirku." "Batas apa?" Kirana menatapku tajam. "Dia yang mengirim seseorang untuk mengikutimu di pasar Wei Halim." Darahku seperti membeku. "Tujuan awalnya hanya membuatmu panik. Bukan sampai kau kehilangan janinmu." Tapi dia tidak memedulikan itu. Tanganku meremas celana. Rahangku mengeras. Kenapa dia ingin menyakitiku?" "Karena aku tidak mengerti. Aku bahkan tidak mengenal perempuan itu sebelum semua ini." Kirana membuka foto kecil. Foto Melati dan Dion sedang berdiri di depan hotel. Tapi ada orang lain di belakang Melati, berdiri seperti bayangan yang mengawasi. Karena Melati ingin Dion hanya untuk dirinya. Karena dia ingin menggusurmu. Dan karena menurutnya kamu penghalang." Aku memejamkan mata. Bukan karena kaget, tetapi karena rasanya pahit sekali mendengar kenyataan diucapkan begitu dingin. "Kirana, ya? Aku ingin semuanya berakhir." Ia mengangguk. "Itu sebabnya aku memanggilmu ke sini." Ia membuka map, menunjukkan dokumen-dokumen, bukti transaksi, struktur kelompok penipu itu, rekaman audio di flash disk, bahkan foto-foto Melati saat menerima uang dari seseorang di parkiran hotel. Ini cukup untuk menjatuhkan mereka semua. Melati, orang yang mengancam Dion, jaringan itu, dan Dion sendiri. Aku meraih map itu perlahan. "Kamu memberikannya padaku?" Aku tidak bisa menyerahkannya ke polisi secara langsung. Jika aku lakukan itu, keluarga ibuku terseret. Aku ingin Melati jatuh, tapi aku tidak ingin ibuku menderita. Aku paham. Ini bukan balas dendam untuk Kirana. Ini pemutusan rantai dosa agar tidak merusak lebih banyak lagi. Kamu menyerahkannya pada orang yang paling dirugikan, kamu. Sampai kamu siap membawanya ke polisi. Aku menatapnya dengan napas tercekat. Tanganku dingin. "Aku siap," Kirana tersenyum tipis. "Bagus. Tapi sebelum kamu melangkah, ada satu hal yang harus kamu tahu." "Apa?"
Ibu tiriku bukan hanya membela Melati. Dia mengatur semuanya agar Melati selalu menang. Termasuk saat Melati merayu Dion. Aku terkejut. Maksudmu, mereka sengaja menjebak Dion? Ya, dan Dion terlalu bodoh untuk menyadari. Tubuhku menegang. Kirana menatapku, suaranya pelan tapi tegas. Raras, kalau kamu menjatuhkan mereka, kamu akan menjatuhkan keluarga Melati juga. Aku menarik napas panjang. Tidak apa-apa, jawabku lirih. Aku tidak lagi menoleransi siapapun yang merampas hidupku. Kirana tersenyum samar, senyum lega, seperti beban besar terangkat. Aku akan mendukung dari jauh. Ambil semuanya. Buktikan padaku bahwa luka bisa menjadi senjata. Aku mengangguk. Aku akan lakukan. Aku kembali ke Bandar Lampung 2 hari kemudian, membawa map itu dalam tas, bagai membawa jantung peperangan. Dion menungguku di rumah. Wajahnya semakin hancur. Rambutnya acak-acakan, matanya merah seperti tidak tidur. Raras, kau pergi ke Palembang? Iya. Dengan siapa? Untuk apa? Aku tahu semuanya, jawabku dingin. Wajah Dion berubah pucat pasi. Tubuhnya gemetar. Raras, jangan lakukan ini. Aku tidak. Aku tidak datang untuk menyelamatkanmu, Dion. Ia terdiam. Seperti seseorang yang baru saja dijatuhi hukuman mati, aku datang untuk mengakhiri semuanya. Aku menaruh map di meja. Dion terbelalak saat melihat isi dokumen. Ini semua bukti keterlibatanmu. Dion mundur setengah langkah, lalu duduk terkulai. Raras, aku dipaksa. Aku diancam. Tolong percayalah. Aku percaya sebagian. Tapi tidak menghapus kesalahanmu. Ia menggigit bibir. Aku melihat sesal yang dalam, tapi juga ketakutan. Raras, kalau kamu memberikan ini pada polisi, hidupku berakhir. Aku menatapnya tanpa emosi. Hidupku sudah berakhir duluan, Dion. Ia membungkuk, memegang kepalanya mereka. Jangan sampai Melati terseret. Kata itu membuatku tertawa kecil, tawa pahit tanpa senyum. Melati? Perempuan yang menyuruh orang mengikutiku sampai aku berdarah di pasar? Dion tertegun. Melati, melakukan itu? Aku punya saksi. Aku punya bukti. Ia menutup mulut dengan tangan, matanya kaca-kaca. Aku tidak tahu sampai sejauh itu. Kamu tidak pernah tahu banyak hal, ucapku dingin. Aku pergi dari rumah itu sebelum Dion bisa menahanku. Aku menuju kantor polisi dengan langkah yang gemetar namun tegas. Semua kertas, semua flash disk, rekaman telepon, foto, aku serahkan seluruhnya. Butuh waktu lama. Polisi bertanya banyak hal. Aku menjawab semua dengan jelas. Dan akhirnya, seorang perwira berucap, Bu Raras, ini salah satu kasus paling besar. Anda melakukan langkah yang benar. Kami akan bertindak. Hari-hari berikutnya bergerak cepat seperti badai. Dion ditangkap duluan. Tiang listrik dekat rumah dipenuhi warga yang mengintip, sebagian membicarakan kabar dengan nada berbisik. Wajah Dion muncul di koran pagi, dituduh terlibat pencucian uang. Keluarganya menolak berkomentar. Ibunya menangis di depan rumah, memaki namaku, lalu memaki Dion sendiri setelah menyadari skandal itu. Melati menyusul ditangkap beberapa hari kemudian di sebuah indekos. Penangkapannya lebih riuh. Banyak orang merekam. Wajah cantiknya terlihat kusut, dan untuk pertama kalinya aku melihat tatapan ketakutan di mata perempuan itu. Bukan marah. Bukan angkuh. Takut. Ibunya, istri ayah Kirana, pingsan ketika polisi datang. Berita itu menyebar cepat, memenuhi grup-grup warga dan media lokal. Dan orang yang mengancam Dion, yang menjadi dalang penipuan, akhirnya terjaring juga. 3 kota ikut terlibat. Kasus itu meledak besar. Aku melihatnya dari jauh. Tanpa ikut campur. Tanpa menangis. Kirana hilang kontak sejak hari semua bukti kuserahkan. Mungkin ia sengaja menjauh, mungkin tidak ingin menyeretku lebih dari ini. Tapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada keberadaan fisiknya. Kunci untuk menghancurkan dan sekaligus menyelamatkan. Suatu pagi, Wirda datang ke rumah ibuku. Ia memelukku erat. Ras, kamu berhasil. Aku hanya menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan. Kamu akan mulai dari awal lagi?
Aku menatap langit pagi yang cerah. Ya? Tapi kali ini, aku mulai dengan diriku sendiri. Wirda tersenyum. Kamu kuat, Ras. Aku mengangguk. Tapi ada satu hal yang kupikirkan belakangan. Bukan tentang Dion. Bukan tentang Melati. Bukan tentang Kirana. Melainkan tentang diriku. Tentang bagaimana aku berjalan melewati semua luka ini tanpa terjun ke jurang. Tentang bagaimana aku bangkit dari kehilangan anakku, dari suamiku yang hancur, dari pengkhianatan yang mengikis nyawa. Aku berdiri di depan cermin pagi itu, melihat wajahku yang penuh lelah namun tidak lagi pecah. Ada garis-garis ketegasan di sekitar mata, sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Ketika aku tersenyum kecil, aku tahu. Ini bukan akhir cerita. Ini baru awal. Awalku. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Aku merasa menang.